Baik, eh, selamat siang eh, teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf, eh, hari ini baru kita bisa melanjutkan kuliah kita pragma linguistik dengan topik bahasan Sprechak. Ya, ini kuliah pertama. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari PowerPoint ini dengan tutorial yang saya berikan. Nah, selain PowerPoint ini, saya juga akan memberi tugas tertulis yang nantinya Anda akan menyelesaikannya dan saya anggap itu sebagai tugas. Baik, kita mengawali pembahasan tentang Sprechak ini, karena Sprechak bagian dari pragmatik, maka saya sedikit mereview kembali, menyegarkan ingatan Anda tentang pragmatik itu sendiri. Nah, pragmatik itu kita tahu dia sebagai bagian dari linguistik, Teilgebiet dan linguistik yang mempelajari tentang pengungkapkan makna ujaran sesuai konteks dan bukan makna kata, ya. Sesuai situasi ketika ujaran tersebut disampaikan. Jadi kalau kita bicara pragmatik, kita bicara sebuah ujaran yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi dan konteks di mana ujaran itu disampaikan, ya, dan bukan ujaran itu sendiri. Baik, berbeda dengan semantik yang juga mengkaji tentang makna sebuah ungkapan, misalnya makna kata, makna frasa, atau makna kalimat yang sangat tidak terikat pada bentuk konkret ujarannya, maka pragmatik itu mengkaji semua isi ujaran secara konkret, ya. Jadi mulai dari intonasi, fungsi ujaran, konteks, situasi komunikasinya, intensi pembicara, dan bahkan termasuk bagaimana ucaran itu bisa dimaknai oleh si pendengar. Atau dapat kita katakan bahwa meskipun sama-sama mengkaji tentang makna, kajian semantik dan pragmatik itu bedanya ada pada fokus, ya. Semantik itu lebih difokuskan pada makna kata atau makna frasa atau makna kalimat sebagaimana yang diungkapkan. Meskipun dalam semantik kita juga kenal ada makna lain seperti makna konotatif, makna stilistik, makna emotif, makna afektif, dan lain-lain. Namun itu berbeda dengan apa yang fokuskan pada kajian pragmatik, ya, di mana kajian pragmatik itu lebih fokus pada fungsi ujaran, ya, sesuai konteks dan situasi komunikasi. Dalam hal ini konteks dan intensi pembicara itu sangat penting. Artinya sebuah ujaran dalam konteks pragmatik itu disampaikan dengan satu ujaran yang sama, tapi disampaikan dalam konteks yang berbeda, itu maknanya berbeda. Begitu juga kita tidak bisa, sebagai pendengar, kita tidak bisa menginterpretasi sebuah ujaran sesuai dengan kehendak kita, tetapi harus kita tahu intensi atau maksud atau tujuan si pembicara menyampaikan ujaran itu apa, ya. Itu yang paling penting, itu yang membuat kajian pragmatik dan semantik itu berbeda, ya. Nah,
Meskipun objek kajiannya berbeda, pragmatik dan semantik itu memiliki kaitan yang erat, ya. Semantik melihat makna secara dua arah atau diadik, ya. Jadi secara semantik orang melihat apa arti sebuah ucaran atau sebuah kata. Ya, what does X mean? Ya, sebaliknya pada pragmatik, makna itu dimaknai atau dilihat sebagai sebuah hubungan tiga arah atau diadik, ya, diadik. Jadi apa? What do you mean by X? Misalnya apa maksud si pembicara tentang X misalnya. Nah, makna dari X itu adalah Y atau I, sangat ditentukan oleh faktor yang ketiga, adalah faktor Z atau faktor konteks. Ya, jadi saya ulang lagi, kalau semantik itu hanya melihat kata sebagaimana adanya, meja, that is meja, apa itu meja. Sementara kalau pragmatik, ya, kalau kita bicara meja, kita harus tahu yang si pembicara maksud dengan meja itu apa, ya. Atau yang paling simpel, kursi, ya, paling simpel kursi. Saya mengenai contoh kursi yang gampang. Kalau dalam semantik ada orang mengatakan kursi itu artinya yaitu kursi, tempat duduk, ya. Ini maksud dengan kursi dalam konteks semantik itu tempat duduk. Sementara dalam pragmatik, kalau kita bilang kursi, kita harus tahu bahwa yang dimaksudkan kursi itu apa oleh si pembicara. Bisa saja kursi itu bermakna kedudukan misalnya, ya. Tahu ya, kalau calon pilkada dia memperoleh kursi, itu bukan berarti dia mendapat sebuah kursi untuk dia duduk, ya, tapi dia berhasil, ya, memperoleh atau berhasil menjadi anggota DPR terpilih, ya, karena dia memperoleh suara yang cukup untuk memperoleh jatah kursi yang tersedia, ya. Itu dalam konteks seperti itu. Tapi dalam konteks lain, kursi yang disampaikan mungkin saja tidak berarti kedudukan misalnya, atau tidak berarti peluang untuk menjadi anggota DPR, tapi juga menjadi kedudukan misalnya, ya. Dia memperoleh kursi itu artinya dia memperoleh jabatan itu misalnya, ya. Nah, yang berikut kita bicara tentang kajian pragmatik. Apa itu kajian pragmatik? Tadi sudah kita bilang pragmatik itu selalu berkaitan dengan ucaran dan terkait dengan konteks. Nah, pragmatik di sini menurut Levinson misalnya, dia melihat pragmatik sebagai studi tentang hubungan-hubungan antara bahasa dan konteks yang secara tata bahasa atau dikodekan dalam struktur bahasa, ya. Sementara Searle maupun Kirwix itu melihat kajian pragmatik sebagai kajian yang berkaitan dengan cara di mana interpretasi ekspresi yang didefinisikan secara sintaksis tergantung pada kondisi tertentu dari penggunaannya dalam konteks, ya. Jadi dari dua definisi ini kita bisa lihat bahwa konteks sangat berpengaruh dalam kajian-kajian pragmatik, ya. Jadi kajian pragmatik itu kajian bahasa yang selalu berkaitan dengan konteks. Nah,
karena kajian semantik kajian pragmatik itu selalu berkaitan dengan konteks, maka Anda harus paham betul apa itu konteks. Ya, ada banyak sekali ahli yang membicarakan tentang konteks. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Delhaim, ya, bahwa sebuah percakapan itu dapat disebut memenuhi kompeten, bisa disebut komunikatif. Dia bisa atau dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini. Ya, jadi konteks menurut Delhaim itu kita harus tahu, ya, apa yang dibicarakan, misalnya, ya, bagaimana pengaturan, ya, apakah pembicaraan itu dalam konteks resmi atau tidak resmi, ya, siapa yang berbicara, ya, siapa yang berbicara atau siapa yang mengirimkan pesan, ya, siapa yang mendengar atau audiens kita siapa, ya, atau tujuan dari pembicaraan itu apa, baik outcome maupun outputnya apa, ya. Apakah bentuk bahasanya seperti apa, ya, dan itu yang dimaksudkan dengan konteks komunikasi oleh Delhaim. Kalau ada unsur yang tidak terpenuhi dalam hal itu, maka apa yang dibicarakan itu lalu tidak berterima. Ya, ini cukup penting ketika kita bicara tentang konteks komunikasi. Ya. Baik, kita tahu bahwa objek kajian pragmalinguistik itu sendiri atau objek kajian pragmatik itu ada beberapa diantaranya itu Anda sudah sudah dibahas bersama dengan Prof. Akhari, Deixis misalnya, ya, baik itu Deixis personal, Deixis objek, atau Tactus, atau ya, waktu, Deixis waktu, Deixis objek, Deixis personal, kemudian implikator juga Anda sudah membahas atau sudah dibahas bersama, kemudian juga pre-assumption. Nah, salah satu yang juga merupakan objek kajian pragmatik adalah Sprechakt. Ya, jadi hari ini kita akan mulai membahas tentang Sprechakt. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam komunikasi yang normal atau yang komunikasi yang terjadi secara alamiah, itu ada banyak sekali cara untuk menggunakan sebuah kalimat atau sebuah percakapan, ya. Ada yang menggunakan kalimat perintah, ada yang menggunakan kalimat tanya, ada yang menggunakan kalimat berita dan lain, ya, yang semuanya itu sebetulnya punya tujuan atau fungsi yang berbeda, misalnya, ya. Kita tahu secara normatif, secara gramatikal, kalimat perintah itu punya tugas atau punya fungsi untuk memerintah, ya. Kalimat tanya punya fungsi untuk bertanya, menyampaikan pertanyaan, atau kalimat berita punya fungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi, ya. Atau kalimat yang bersifat deklaratif, dia juga bersifat untuk memberitakan. Tapi dalam konteks pragmalinguistik atau pragmatik, sebuah
bentuk kalimat perintah misalnya, itu dia punya fungsi yang bisa saja berbeda. Ya, kalimat perintah atau kalimat bertanya, tujuannya bukan bertanya, tetapi tujuannya malah perintah misalnya. Ya. Misalnya kalimat "Siehst du nicht die Tür?" misalnya, ya, "Oder bleibst du noch?" Itu sebuah kalimat tanya, tapi tujuannya dalam pragmatik itu bukan kalimat bertanya, tetapi kalimat perintah. Dengan mengatakan "bleibst du noch" itu sama dengan saya mengatakan Anda silakan pergi. Ya, itu contoh Sprechakt. Ya, jadi Sprechakt itu ada banyak macam ya. Ada Befehl seperti "lies das Buch", ya, ada Erlaubnis, du kannst dieses Buch lesen. Atau ada Frage, "liest du dieses Buch?" Ya. Nah, dalam konteks Frage, "liest du dieses Buch?" itu bisa punya makna yang beda-beda ya. Bisa memang ingin tahu apakah Anda sudah membaca buku ini atau menyuruh Anda membaca buku itu, atau menanyakan atau melarang Anda untuk membaca buku itu. Ya. Dieses Buch dengan intonasi yang sedikit berekspresi heran itu artinya bukan menanyakan bahwa apakah Anda membaca buku ini, tapi seperti kita bilang, kok Anda bisa sih baca buku ini? Kok Anda mau sih membaca buku ini? Ya, itu semua merupakan representasi dari yang kita sebut dengan Sprechakt. Ya. Nah, apa itu sebetulnya Sprechakt? Ya, apa itu sebenarnya Sprechakt? Ada banyak ahli yang menjelaskan tentang apa itu Sprechakt. Ya, yang jelas Sprechakt atau Speech Act dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai tindak tutur. Ya, tindak tutur. Ada yang juga bilang tindak ujar. Itu biasanya normal kita sebut dengan tindak tutur. Nah, tindak tutur itu sendiri adalah sebuah Fachsprache dalam linguistik yang berasal atau yang dalam pragmatik yang merupakan cabang ilmu linguistik yang berhubungan dengan tindakan bahasa. Ya, Sprachlichen Handel. Jadi tindak tutur itu bukan saja terkait dengan apa yang disampaikan, tetapi di dalamnya ada mengandung apa yang harus dilakukan atau apa yang harus tindakan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, itu menurut Ulrich Engel, dia mengatakan bahwa tindak sosial seperti tindak tutur biasanya dimaksudkan untuk mencapai sesuatu atau untuk mengubah sesuatu sesuai dengan intensi pembicara. Nah, dan oleh sebab itu adalah penting untuk dipahami atau menandai atau mengklasifikasi sebuah tindak tutur itu dengan mengacu pada intensi pembicara. Jelas ya, di awal juga saya sudah katakan. Jadi bagaimana kita memaknai sebuah tindak tutur atau sebuah tindak tutur itu harus dimaknai sebagai dari perspektif si pembicara, karena dia bisa mengubah sesuatu atau dia apa yang disampaikan itu menuntut kita melakukan atau melaksanakan sebuah tindakan. Nah, tindak tutur atau Sprechakt itu sendiri
teorinya dikembangkan oleh dua orang yang cukup terkenal pada awalnya. Yang pertama itu John L. Austin dan yang kedua itu John Searle. Ya, Austin itu dia mulai memperkenalkan teori tentang Sprague tadi dalam kuliahnya di Harvard Universitas. Dia menyampaikan sebuah makalah yang dia beri judul How to Do Things with Words, ya. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan atau bagaimana meminta orang melakukan sesuatu dengan kata, ya, dengan ujaran atau dengan kalimat yang dia sampaikan. Sementara John Searle itu murid dari Austin, itu dia menerbitkan atau mengembangkan konsep yang sudah dikembangkan oleh Austin dalam bukunya Speech Act, ya. Baik, nah khusus tentang apa yang dia dikembangkan oleh Austin, ya, dalam paparan Austin di Harvard tadi, dia menekankan bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu, itu secara bersamaan dia juga melakukan sesuatu. Misalnya pada waktu seseorang berjanji atau meminta maaf dengan mengatakan ich verspreche, ya, atau ich entschuldige mich, ya, maka secara langsung yang bersangkutan itu juga meminta maaf, ya, atau membuat janji. Jadi tidak hanya mengucapkannya, tetapi dia juga melakukan. Ya. Artinya gini, kalau dia bilang ich verspreche dir, ya, morgen zu kommen, maka dia harus betul-betul datang di hari esok. Sebaliknya, atau kalau dia tidak datang, berarti apa yang dia ucapkan itu tidak terjadi. Ya. Begitu juga ketika dia bilang ich entschuldige mich, ya, die Verspätung, maka dia langsung itu meminta maaf. Ya, tidak hanya dia mengucapkan. Ya, banyak orang kan seperti itu. Sorry, saya minta maaf. Tapi dia tidak minta maaf sebetulnya. Ya, dia cuma hanya mengatakan. Ya. Nah, tuturan-tuturan yang seperti ini, ya, ich verspreche dir, ich entschuldige mich, ich befehle, ya, ich sage dir, ya, atau ich taufe dich, ich lade dich, ya, itu merupakan ujaran-ujaran performatif. Karena dia menggunakan kata-kata performatif. Ya. Kata performatif itu kata yang mengandung bentuk Sprachact di dalamnya. Misalnya tadi, ya, ich verspreche dir. Kata verspreche itu adalah Sprachact versprechen. Atau ich entschuldige mich. Kata entschuldige itu kata kerja performatif atau kata Sprachact performatif. Atau ich lade dich ein. Einladen itu performatif. Ich sage dir. Sagen itu performatif. Ya, jadi kata kerja performatif itu dia nampak, ya, di dalam ujaran yang
kita sebutkan. Nah, ketika orang menggunakan kata kerja performatif untuk ujaran yang disampaikan, itu artinya dia berjanji atau dia betul-betul akan melakukan apa yang dia katakan. Atau ada kepastian bahwa apa yang disampaikan tadi itu betul-betul akan dilaksanakan. Ya, jadi ingat ya, ada performatif, ada konstatif. Nah, misalnya dalam kalimat seperti ini, Ich taufe dich hiermit auf dem Namen Romeo. Biasanya pendeta seperti itu ya, atau orang membaptiskan, memberi nama kepada kapal atau kepada seseorang. Ya, kata taufen itu kata baptis, biasanya dikatakan oleh pastor atau pendeta. Ich taufe dich auf den Namen Romeo, itu artinya kalau di gereja atau di itu sambil pendetanya meletakkan air di kepala anak yang dibaptis. Ya. Ich taufe dich. Atau ketika meresmikan sebuah kapal misalnya ya, ich taufe dich, atau ich benenne dich auf den Namen A misalnya. Kalau di kapal kan sambil memecahkan apa dari tanah itu tembikar gitu ya, sambil menghancurkan tembikar di samping itu. Ya, atau jadi taufen itu betul-betul terjadi gitu ya. Atau ich befehle Ihnen hiermit zum Arzt zu gehen. Atau ich befehle dich zum Arzt zu gehen. Ya, betul-betul befehlen itu memerintah, harus ya. Saya kalau misalnya Anda mengajar atau saya sebagai dosen mengajar di kelas, lalu kalau saya mengatakan geh doch raus, ya ada anak yang tidak konsentrasi atau tidak fokus, lalu saya bilang diam misalnya. Ya. Atau saya bilang silakan keluar misalnya, atau coba di luar misalnya. Si anak mungkin masih berat ya, atau diam. Si anak mungkin masih bercerita, masih tidak fokus. Tetapi ketika saya bilang saya memerintahkan Anda keluar, apa yang terjadi? Atau saya memerintahkan Anda diam sambil tekanan tinggi, pasti anak itu akan diam atau anak itu akan keluar. Ya, jadi ketika kita menggunakan kalimat performatif, itu betul-betul apa yang kita katakan itu betul-betul harus terjadi. Ya. Dan ingat lagi kalimat performative Äußerung itu biasanya nampak di dalam dalam bentuk kata kerja performatif ya. Selain performatif, Austin juga memperkenalkan ujaran konstatif ya, konstatif Äußerungen. Konstatif Äußerungen ini bentuk yang bisa pasti, bisa juga tidak pasti ya. Misalnya dalam kalimat sie erklärt der Kürbis ist ungenießbar. Saja dia mengatakan bahwa labu itu tidak termakan ya. Dia mengatakan bisa saja benar ya, bisa saja tidak benar karena menurut dia. Tapi meskipun ada kata erklären di situ ya, tetapi ketika saya yang mengatakan ich erkläre der Kürbis ist ungenießbar, itu artinya
betul-betul kudus itu is ungemisbar. Ya. Jadi kalau performatif itu langsung disebutkan oleh penutur, kalau kalimat konstatif itu sesuatu yang diberitakan atau disampaikan oleh orang lain, ya, sehingga tingkat kebenarannya itu tidak 100%. Bisa salah, bisa memang betul terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi, ya, seperti itu. Nah, Austin juga mengemukakan 3 syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat atau tuturan performatif agar sesuatu tindakan itu betul-betul terjadi, gitu ya. Tadi saya bilang bahwa performatif itu pasti jadi 100%, tapi ada 3 syarat yang menurut Austin harus terpenuhi supaya kalimat performatif itu betul-betul terjadi, ya. Yang pertama itu pelaku dan situasi itu harus sesuai, ya. Yang pertama, the person and circumstance must be appropriate, ya. Penutur dan situasi tutur harus betul-betul sesuai, ya, harus betul-betul sesuai. Misalnya dalam kalimat ketika dalam pernikahan misalnya, ketika pastor mengatakan, saya menyatakan Anda berdua sebagai suami istri, maka situasinya adalah betul-betul itu suatu situasi pernikahan dan di depan pendeta itu harus ada pasangan laki-laki dan perempuan dalam situasi pernikahan, ya. Kalau kita lagi jalan-jalan terus saya bilang bahwa kita bertemu dengan sebuah pasangan yang lagi duduk, lalu saya mengatakan, dengan ini saya menyatakan Anda sebagai suami istri, itu tidak akan terjadi dan itu tidak valid, ya, tidak diakui karena saya bukan pastor dan dua orang tadi itu bukan ada di dalam suasana pernikahan. Jelas, ya? Nah, yang kedua itu tindakan harus dilaksanakan dengan lengkap dan benar oleh semua pelaku, ya. Misalnya kalau saya bilang du bist total falsch, ya, du bist total falsch, du machst ein sehr, sehr große Fehler. Ketika saya mengatakan itu kepada bawahan saya atau mahasiswa saya, maka situasinya adalah betul-betul terjadi kesalahan. Jadi kalau mahasiswa tidak berbuat salah lalu saya bilang du machst einen Fehler, misalnya du machst einen großen Fehler, sementara mahasiswanya tidak berbuat kesalahan, maka kalimat performatif tadi, saya katakan Anda salah, itu tidak terjadi, ya, karena baik saya sebagai yang mengucapkan maupun mahasiswa yang sebagai pihak yang dituduhkan salah itu tidak benar, gitu, ya, tidak benar.
Lalu yang ketiga, the participant must have the appropriate intention. Ya. Pelaku harus mempunyai maksud yang sesuai. Misalnya, ya, misalnya kalau saya bilang ich komme morgen, ya, ich komme morgen um 8 Uhr, misalnya, ya, ya, ich versuche morgen oder ich komme morgen, ich will morgen um 8 Uhr kommen, ya. Tapi sebetulnya besok jam 8 itu saya tidak ada di tempat itu, saya ada di tempat lain. Saya punya janji dengan hal yang lain. Atau sebaliknya, lawan bicara, maka kalimat performatif yang disampaikan bahwa saya akan datang besok jam 8 itu tidak akan terjadi. Karena memang besok jam 8 itu saya sudah punya janji yang lain, atau saya ada di tempat yang lain, ya. Jadi kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah kalimat performatif itu tidak valid, meskipun dia memang kalimat performatif, ya, tapi dia tidak komunikatif, artinya tidak akan terjadi. Selanjutnya Austin juga membagi, jadi selain dia membagi tindak tutur secara performatif dan konstruktif, Austin juga membagi tindak tutur dalam 3 kategori yang besar, yaitu tindakan ilokusi, ya, ilokusioner act, atau tindakan ilokusi, ujaran ilokusi atau ilokutif. Itu ada fonetik, fatischer, dan retischer, ya. Jadi kalau fonetik itu jadi ilokusi itu ujarannya, bentuknya, ya, yang dia bagi atas 3, katanya atau hurufnya, lalu fatischer act atau jadi yang pertama itu bunyi, fonetis. Yang kedua itu kata atau kalimat yang disampaikan, dan yang ketiga itu maknanya, itu ya, artinya. Misalnya dia bilang saya lapar, nah secara ilokusi kita dengar kata saya lapar, ya, dan arti dari saya lapar adalah perut yang keroncongan atau perut kosong, itu ya, itu, ya. Atau saya haus, sama, artinya kerongkongannya kering, atau dia merasa haus, bedeutung, dia merasa haus, ya, jelas ya, itu ilokusi. Sementara itu lokusi, bukan ilokusi. Sementara ilokusi atau ilokutif atau ilokusioner act itu adalah tindak tutur yang dilakukan melalui ujaran atau pernyataan yang bisa juga dalam bentuk sebuah kalimat yang performatif, atau bisa menggunakan tindak tutur yang kata yang tidak langsung, misalnya, ya. Bisa juga menggunakan gerakan-gerakan gestur dan lain-lain, ya. Jadi kata-kata seperti Behauptung, ya, Angebot, Befehl, Warnung, ya, Frage, itu contoh kalimat-kalimat kata-kata ilokutif yang punya makna atau
ya punya membuat sebuah ucaran itu punya makna atau tujuan untuk meminta lawan bicara itu melakukan sesuatu, ya itu ilokusi. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh dengan kata ada orang bilang saya haus, misalnya, ya saya haus, itu artinya secara lokusi itu dia menyatakan bahwa dia haus, tetapi secara ilokusi itu artinya dia meminta minum. Jelas ya? Dia meminta minum. Lalu perlokusi, arti yang ketiga, itu perlokusioner atau perlokusi, itu efek atau dampak yang terjadi atau dilakukan oleh lawan bicara ketika ilokusioner dia pahami, lokusioner itu dia dengar dengan baik. Ya, jelas ya. Jadi dampak dari lokusi dan ilokusi itu adalah perlokusi. Misalnya kita kembali lagi ke contoh tadi, kalau ada orang bilang saya haus, lokusinya, ilokusinya artinya dia meminta minum. Lalu perlokusinya apa? Perlokusinya saya mengambil air lalu memberikan kepada orang yang mengatakan saya haus tadi. Jelas ya? Jadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah spread up. Ini kita lihat contoh ya. Kalimat gib mir einen Apfel. Ya, lokusionernya jelas. Ya, gib mir einen Apfel. Ilokusionernya apa? Befehlen tentu saja. Ya, perintah untuk memberi saya apel. Perlokusinya orang yang saya minta tadi, katakanlah di sini si A, dia akan memberi kepada saya apel sesuai dengan perintah saya. Jelas. Atau di contoh yang kedua, es regnet, lokusioner jelas, es regnet. Ya. Ilokusinya merupakan sebuah assertion, ya, sebuah peringatan, ya, sebuah penegasan bahwa es regnet, ya, mungkin saja itu sebuah warnung misalnya, ya. Orang yang mendengar kata es regnet tadi, dia percaya, oh ya, hujan. Apa yang harus dia lakukan? Kalau konteksnya sementara mau bepergian, dia pasti akan mengambil payung. Ya, tapi kalau sementara dia habis menjemur pakaian di panas, ketika dia mendengar es regnet, ilokusinya itu perintah untuk mengangkat jemuran tadi, ya, jelas ya, dan dia akan mengangkat jemuran. Nah, kalau orang yang tidak paham ilokusi, dia cuma paham lokusi saja, ya. Misalnya ada orang bilang es regnet, lalu dia bilang, oh ya, es regnet betul, ya. Dia hanya paham lokusinya, betul. Ya memang nih kayaknya sudah mulai hujan. Tapi kalau orang yang paham dan dia kebetulan mau jalan, dia akan mengambil payung.
ya untuk berjalan, ya begitu, ya. Atau kalau di dalam ruangan lalu ada yang bilang, aduh panas amat ya, di kelas ini panas sekali. Kalau lokusinya panas sekali, lalu orang yang tidak paham ilokusinya, dia bilang, oh iya Pak, betul Pak, memang panas Pak. Memang dari tadi Pak, kepanasan sama sekali. Tapi kalau orang paham ilokusinya, dia bisa tahu. Orang bilang panas itu artinya mungkin ilokusinya meminta seseorang untuk membuka jendela supaya udara masuk, atau meminta seseorang untuk menyetel atau menghidupkan AC, atau kipas angin, ya, sehingga perlokusinya. Lalu orang yang paham ilokusi seperti itu, dia akan dengan senang hati membuka jendela atau menyalakan AC, ya, perlokusinya jelas. Nah, tidak jauh berbeda dari apa yang dikemukakan oleh oleh Austin. Searle juga mengembangkan konsep Sprague ini berdasarkan konsep hipotesis yang sudah dikembangkan oleh Austin tadi, ya. Searle mengembangkan hipotesis bahwa pada hakikatnya semua tuturan itu mengandung arti sebuah tindakan, ya, handlung, ya. Jadi alle Äußerungen bestimmte Handlungen enthalten, ya. Semua tuturan itu sebetulnya punya arti juga tindakan, dan bukan hanya tuturan yang mempunyai kata kerja performatif saja, ya. Jadi tidak hanya kata kerja yang performatif saja yang punya makna sebuah tindakan, tapi semua ujaran itu pada prinsipnya memiliki tindakan. Kalau Austin tadi kan dia hanya mengatakan performatif. Semua kata performatif itu mengandung tindakan di dalamnya. Nah, Searle mengembangkan lebih luas, ya. Dia bilang malah semua Äußerungen itu punya kekuatan tindakan di dalamnya, ya. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu sama dengan kita memaksa, tanda kutip, orang untuk melakukan sesuatu. Nah, tindak tutur dalam hal ini ada banyak sekali, ya. Misalnya menyatakan, membuat pertanyaan, ya, Frage stellen, befehlen, etwas beschreiben, erklären, entschuldigen, danken, warnen, und so weiter. Itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu, ya, seperti meminta maaf, ya, bertanya, menjelaskan sesuatu, berterima kasih, ya, tetapi dia menjelaskan atau dia meminta untuk melakukan atau menindakkan sesuatu, ya. Jadi kalau kita minta maaf, artinya tindakan kita adalah meminta maaf. Kita menjelaskan, tindakan kita adalah menjelaskan, ya, seperti itu. Jadi jelas, ya, antara dalam konteks Sprague itu antara Äußerungen dengan tindakan itu tidak bisa terpisahkan, ya. Jika kita mengatakan meminta orang melakukan, ya, erkläre, geh doch zum Arzt, maka saya
perintah si A untuk pergi ke dokter. Meskipun saya tidak menggunakan kata befehlen misalnya. Ya. Ich befehle dir zum Arzt zu gehen. Seperti yang dikemukakan oleh Austin. Tapi menurut Searle, ketika kita menggunakan ujaran pergilah ke dokter, itu artinya kita memerintah dia untuk pergi ke dokter. Ya, good. Sama dengan Austin yang mengutarakan 3 hal yang perlu diperhatikan supaya sebuah tindakan performatif itu dia berhasil, maka Searle juga mengemukakan beberapa persyaratan, ada 5 persyaratan supaya sebuah tindakan itu bisa dilakukan atau sebuah Äußerungen itu memenuhi syarat atau terjadi atau ada tindakan yang muncul dari sebuah ucapan atau Äußerungen yang disampaikan. Ya, yang pertama, speaker must intend to do what he promised. Ya, penutur harus serius dengan maksud untuk melakukan apa yang dia janjikan. Ya, misalnya kalau dia bilang ich will das Buch zu dir geben, maka saya harus betul-betul memberi buku tersebut. Ya, kalau besok ya saya akan memberikannya besok. Jadi saya harus betul-betul memenuhi apa yang tujuan yang saya janjikan. Yang kedua, the speaker must believe that the attention is in the hearer's best interest. Penutur harus percaya bahwa lawan bicara itu mempercayai tindakan tersebut adalah tindakan yang terbaik untuknya, ya, tindakan yang terbaik untuknya. Misalnya, I promise I will hit you if you don't lend me the book. Ya, saya harus betul-betul dari ujaran gitu, ya, saya berjanji akan memukul Anda kalau Anda tidak meminjamkan buku itu kepada saya. Saya tahu bahwa pendengar atau lawan bicara saya, dia harus tahu bahwa apa yang saya lakukan itu akan saya lakukan, gitu ya. Saya maklum bahwa dia akan memukulkan, konsekuensi yang saya akan terima kalau saya tidak memberikan buku itu, ya. Yang ketiga, the speaker must believe that he can perform the action. Ya. Penutur harus percaya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Ya. Jadi ujaran misalnya I promise I will be well, ya, tomorrow, ya, saya berjanji akan baik-baik saja besok, itu bisa saja tidak disebutkan valid karena siswa tadi tidak, misalnya gini,
seorang siswa bilang, atau saya bilang, saya berjanji saya akan baik besok, saya akan sehat besok ketika dalam keadaan sakit, ya. Eh, Tentu saja itu sebuah ujaran yang tidak valid karena saya tidak bisa menjamin bahwa saya eh, betul besok sembuh gitu ya. Atau keadaan saya akan baik misalnya. Jadi sebuah ujaran yang disampaikan harus betul-betul percaya ya, yakin akan terjadi. Yang keempat, the speaker must predicted future action, atau si pembicara harus bisa penutur harus bisa memprediksi atau menyatakan tindakan yang di masa yang akan datang, misalnya dalam ujaran I promise I did not lend the book to him. Saya berjanji saya tidak meminjamkan buku kepadanya. Tindak tutur menjanjikan itu haruslah memprediksikan sesuatu tindakan yang akan datang. Jadi menjanjikan itu saya menjanjikan saya akan bisa diprediksi bahwa besok saya akan meminjamkan buku sesuai dengan yang saya janjikan. Lalu yang terakhir, the speaker must predicate an act of himself. Ya. Penutur harus menyatakan tindakannya sendiri. Ya, ya cukup jelas ya. I promise you, I will ask you, ich will kommen, ich verspreche dir, ich kann das machen und so weiter, ya. Jadi ketika saya mengatakan itu, berarti itu secara tidak langsung saya menggaransi bahwa tindakan itu akan terjadi, ya. Sama seperti Austin, Charles juga membagi atau mengkategorikan Sprechact itu dalam 4 bagian. Yang pertama itu Äußerungen Act, seperti yang dikemukakan oleh Austin, phonetis dan fatis, ya. Äußerungen Act, jadi bentuk dari ujaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu proporsionaler Act, yang di dalam Austin itu dikenal dengan Ratis, atau makna Bedeutung atau reference yang dimaksud dengan ujaran atau Äußerungen tadi, baik itu tema maupun remanya. Kemudian yang ketiga itu Illocutioner Act, itu sama dengan illokutif di Austin, ada Behauptung, ada Frage, ada Vermutung, Zweifel, ada Hoffnung, ada Wunsch, ya. Kemudian yang keempat itu ada Perlocutioner Act, ya, sama dengan Austin, ya. Jadi reaksi, efek atau Wirkung yang dilakukan oleh lawan bicara ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu, ya. Ada 5 tipe ilokusi atau illocutioner act. Benarkah
akt ilokusi yang dimukakan oleh Searle. Dia mengkategorikan ilokusi itu ada 5. Yang pertama itu representatif, kemudian direktiva, komisiva, ekspresiva, dan deklarativa. Atau juga sudah diindonesiakan, ada representatif akt, ada direktif akt atau tuturan direktif, ada komisif, ekspresif, dan deklaratif. Ya, contohnya jelas ya, direktif representatif itu misalnya menegaskan ya, behaupten, feststellen, beschreiben, berichten, ya. Kemudian direktif itu befehlen, auffordern, erlauben, bieten, ya. Kemudian komisif itu versprechen, ankündigen, drohen, und so weiter. Lalu ekspresif itu danken, ich danke mich, gratulieren, ich entschuldige mich, ich klage mich, und so weiter. Ya. Dan yang kelima itu deklaratif, erklären, ya, kundigen, entlassen, ya, informieren, ya, sagen, und so weiter. Ya. Lalu yang terakhir kita membahas tentang direct dan indirect expression. Jadi kita sudah bicara tentang performative act, performative dan satunya lagi apa? Konstatif act. Kemudian ada itu menurut Austin, lalu ada menurut Searle itu ada direktif, komisif, representatif, ekspresif, deklaratif, dan mereka juga membagi speech act dalam 2 kategori juga, direct dan indirect speech act, ilokutif, misalnya, jadi selain direct itu kelar ya, direct speech act itu kelar, seperti kita gib mir das Buch, ya, sesuatu yang kita sampaikan langsung dengan menggunakan kata kerja yang langsung ya, gib mir das Buch, artinya memberikan saya buku. Mach die Tür auf, ya, kita memerintah orang membuka pintu dengan mach die Tür auf atau lesen Sie die Geschichte. Kommst du heute nicht kommen, ya, kannst du heute nicht, kannst du, bukan kommst du, kannst du heute nicht kommen, geh doch zum Arzt. Itu langsung, kita perintah secara langsung, ya. Sementara ada juga speech act yang tidak langsung. Jadi kita menggunakan bentuk yang lain, ujaran yang lain, yang tidak punya, yang secara letterless, secara gramatikal, secara semantik, itu dia punya arti kata yang lain, tetapi secara pragmatik dia punya makna yang tertentu, ya, jadi indirect. Misalnya kata es-cheat itu secara semantik artinya aduh dingin, ya, agak kalau angin bertiup kena kita, angin dingin kena, aduh ya dingin nih, gitu ya. Itu secara semantik. Tetapi secara pragmatik, es-cheat artinya meminta seseorang untuk menutup pintu yang sementara terbuka, yang membuat angin masuk.
Ya, jadi Aufforderung. Ya, meminta orang untuk menutup pintu. Atau kata dort ist die Tür. Secara semantik itu menunjukkan bahwa itulah pintu. Tetapi secara pragmatik, dort ist die Tür, Sprechakt, Aufforderung zum Verlassen. Kita meminta orang atau seseorang untuk pergi. Misalnya saya dosen, ada anak yang karena tidak membuat tugas, kita sudah janji, kalau yang tidak membuat tugas, dia harus tidak boleh masuk kelas. Ketika saya melihat dia ada duduk dalam kelas, saya bilang, dort ist die Tür. Artinya, saya tidak menunjukkan itu pintu, tapi saya meminta dia untuk keluar. Para Ambon biasa bilang, "Su tahu pintu keluar tuh?" Nah, seperti itu. Ya. Atau yang terakhir, kannst du mir das Salz reichen? Ya, itu sebuah permintaan, eine Bitte, supaya seseorang yang kita tuju tadi memberikan kita garam yang ada di dekatnya. Bukan secara semantik kan Salzreichen itu artinya apakah kamu bisa menggapai ya garam itu. Secara semantik itu tidak punya makna. Dia akan bilang, ya saya bisa, ini dekat kok. Ya, ini saya sudah pegang. Tapi secara semantik, Sprechakt tidak langsung, artinya saya meminta tolong dia memberi garam. Ya. Atau bisa kita lakukan dengan kalimat langsung, atau Sprechakt langsung, gibt mir das Salz. Ya. Oke, atau kalimat yang pertama, es geht. Kalimat langsungnya atau Sprechakt langsungnya, schließen Sie die Tür. Atau yang kedua, dort ist die Tür, tidak langsung. Kalau Sprechakt langsungnya, bitte gehen Sie raus. Bitte geht raus. Atau bitte verlassen Sie die Klasse. Und so weiter. Ya, begitu. Nah, tindakan atau Sprechakt tidak langsung ini juga biasanya dibantu dengan beberapa indikator ya seperti mimik, geistik, intonasi, ya, partikel, ya, geh doch raus. Ya. Artinya kita menyuruh dia segera. Partikel doch di situ itu memberi penekanan atau kita mengenai intonasi. Ya. Bleibst du noch hier? Seperti itu ya. Kalimat tanya dengan intonasi bleibst du noch hier itu artinya suruh dia pergi atau keluar atau mulai jalan. Ya. Atau sambil mimik atau geistik menunjuk ya, atau mata melotot dan lain-lain, atau menggeleng kepala, ya. Itu sudah punya makna tertentu ya. Jadi dia sangat mendukung Sprechakt indirect tadi ya. Di samping kalimat juga ada Betonung dan juga ada partikel, ada gestur, gestik dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Mungkin cukup banyak, tapi saya kira Anda bisa mempelajarinya lagi kembali. Saya akan memberi tugas yang nanti Anda harus kerjakan dan memasukkan ke saya. Lalu pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis Sprechakt ya, dengan ilokusi tentu saja ya. Ada sangat banyak. Kita mungkin ada 2 pertemuan terkait dengan ini ya. Bagaimana ilokusinya, bagaimana kalimat performatifnya, bagaimana bentuk indirector dan director.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung kalau terlalu banyak. Juga ich muss mich entschuldigen karena kita tidak bisa videoconference. Bukan salah saya, tapi saya kira dengan cara ini cukup bisa membantu Anda. Ya, sekali lagi kita ketemu. Saya harus bilang kita tidak bertemu setiap hari Selasa atau Rabu misalnya. Ya, jadi kuliah kita itu setiap minggu yang Anda harus sering melihat ke platform kita, ya, modul kita, ke e-learning, ya. Anda punya akses, Anda harus lihat. Oh, jangan-jangan saya sudah kasih masuk tugas, ya, sudah masuk kuliah, supaya kita mempercepat waktu pertemuan kita. Begitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih sekaligus. Sampai kita ketemu. Ciao.